wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sama Kak Kaisya, sekarang ganti wajah ya. Sebelum lebih jauh, kalau nggak kenal sama kakak, kita kenalan dulu, oke? Perkenalin dulu, nama kakak Dita Noviana. Alhamdulillah naik ke kelas 12 MIPA, tapi belum tahu nih lokasinya di mana ya, karena akan diacak kabarnya nih. Kemudian kalau tadi sama Kak Kaisya udah bahas tentang apa tadi? Apa sama Kak Kaisya tadi? Paskib gitu ya, sama Rohis. Nah, kalau kali ini kita akan bahas tentang salah satu organisasi yang apa ya, bisa dibilang tuh kreatif gitu, terus berbau-bau kepemimpinan, kemandirian, perjuangan gitu. Atau yang orang sering bilang tuh anak pramuka itu sering kotor, kata dia. Berani kotor banget gitu ya. Sering main lumpur, kemah dan segala macam, itu udah akrab banget sama anak pramuka. Nah, kalau misalnya pramuka di Mansa Tumangga Lubulingga itu sebutannya pramansa atau bopra. Jadi kalau orang yang udah deket sama pramuka pasti sebutnya bopra atau pramansa. Udah langsung aja, kita udah ditemani narasumber yang akan kita banyak gali informasi tentang organisasi pramansa atau bopra ini. Kita udah sama Pradana Putra atau ketua dari Pramansa Mansa Tumangga Lubuk Linggau. Halo Rian, apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah atau adik-adik yang baru tahu nih sering lihat Kak Rian karena kalian juga ngerangkap jadi OSIS teman-teman. Jadi sering berseliweran gitu ya. Mukanya udah kelihatan di mana-mana. Jadi tapi mungkin udah beberapa yang kenal, tapi ada juga yang mungkin lupa-lupa gitu. Boleh deh Rian kenalin diri sedikit. Baiklah, perkenalkan nama kakak Aulia Febrian. Alhamdulillah sekarang juga naik kelas 12 Mbak, kelas 12 MIPA. Seangkatan gitu ya? Iya, seangkatan. Di Pramuka menjabat sebagai Pradana Putra tahun 2020-2021. Tahun depan turun jabatan gitu? Tahun depan turun jabatan, ganti. Oke, itu tadi Kak Rian ya. Jadi teman-teman yang ingin masuk, tapi kalau saya rasa teman-teman yang udah pengen masuk pramuka pasti udah tahu lah Kak Rian siapa ya. Udah searching-searching, sudah stalking-stalking. Oke ya, kalau bahas tentang pramuka yang kita tahu itu banyak kegiatan di luar ruangan gitu ya, kemudian kemah, itu yang kita tahu nih dari orang yang melihat dari luar gitu pramuka. Tapi kalau dari anggota sendiri yang udah akrab, udah paham gitu dengan pramuka itu apa sih? Pramuka itu bukan sekedar aktivitas di luar lapangan, tapi kita juga kebersamaan kita dirangkul gitu, nah dijago, dipererat. Yo, biasanya yang kalau pramuka tuh apalagi pramuka Man 1, kekeluarganya akrabnya. Wah, solid gitu ya. Solidaritasnya tinggi. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi nggak cuman tentang yang di luar lapangan, tapi yang lebih difokuskan, yang diutamakan dalam pramuka itu kekeluargaan gitu ya, gotong royong, kerjasamanya tuh mantep banget kalau pramuka. Oke, kalau udah bahas tentang pramukanya, pasti penasaran dengan kegiatannya ya. Apakah ada yang beda nih dari kegiatan pramansa dengan sekolah lain? Kegiatannya yang pastinya kita ada latihan rutin setiap Jumat. Nah, sebelum pandemi pasti kan kita pramuka nih latihannya tatap muka di lapangan. Nah, semenjak ada pandemi, latihannya dialihkan ke online, serba online, dari menggunakan Google Meet, Zoom, atau Google Form dalam penyampaian materi. Dan juga Pramuka Man 1 aktif di IG dan di YouTube. Aktif di sosial media dalam penyampaian materi. Jadi walaupun kakak-kakaknya tidak bisa tatap muka dengan adik-adiknya untuk penyampaian materi, nah di YouTube itulah sarana untuk penyampaian materi yang lebih dalam lagi. Oke, kalau biasanya kita lihat latihan di luar itu ya, yang biasa kita lihat tuh belajar simbol, kemudian kemah, belajar yang lain lah gitu. Nah, kalau itu tuh ada pembagian divisinya nggak sih per kegiatan gitu? Untuk pembagian divisinya ada pioneering atau tali temali, terus juga sandi, morse dan semapur atau yang biasa disingkat dengan SMS,
terus juga baris berbaris, masih banyak lagi lah. Tidak hanya sekedar baris berbaris, SMS dan semapur. Oke, ternyata banyak banget ya. Dan ini yang memang membuat orang banyak tertarik ke pramuka karena kegiatannya tuh asik-asik gitu ya. Di luar lapangan aktif untuk teman-teman yang pengen yang apa ya? Di luar lapangan tuh pengennya bermain gitu. Nah, ini pramuka lekat banget dengan hal seperti itu ya. Nah, oke Rian, kalau bahas tentang kegiatan, ini pramuka ini jelas salah satu organisasi yang banyak banget lah menyumbangkan prestasi ke Mansatu Model Lubuk Linggau. Boleh nggak ceritain gitu prestasi yang paling membanggakan lah sebagai seorang anggota pramuka dan juga ketua? Prestasi yang paling membanggakan. Prestasi yang telah diraih Bopra dalam 2021 sampai 2020 sampai 2021 itu lumayan gemilang, cukup gemilang. Karena di event Tatapura di SMA 2 Negeri Lubuk Linggau, Pramansa berhasil meraih juara umum tingkat penegak. Mantep ya, juara umum di tingkat Penegak. di Kota tingkat penegak. Kota Lubuk Linggau. Oke, udah juara umum di tingkat kota teman-teman, keren banget ya. Oke, lanjut. Kalau tadi udah bahas tentang prestasi, kita udah hatam lah gitu, banyak banget lah kelebihan yang ada di pramuka yang teman-teman kalau sekarang aku ikut nih Kak waktu SD pramuka, SMP pramuka, tapi masih ragu di SMA gimana gitu. Nggak usah ragu lagi teman-teman, patut diperhitungkan gitu, pramuka masuk dalam salah satu list organisasi yang ingin digabung kayak gitu. Oke Yan, kalau bahas tentang anggota baru, pasti teman-teman banyak kayak, Kak, apa sih manfaat atau benefit yang akan aku dapatkan baik ketika aku masuk ke pramuka atau ketika aku keluar dari pramuka? Di pramuka bukan hanya ditempa di fisik, tapi juga intelektual, keagamaan, serta skill-skill seperti kesehatan untuk bisa beradaptasi di alam juga dilatih. Jadi kalau ikut pramuka itu tidak percuma gitu. Nah. Pasti ada bekal dibawa untuk kehidupan masa depan. Nah, kalau ini udah banyak banget yang tertarik pasti, udah kayak fix masuk pramuka gitu, fix masuk pramuka. Nah, sekarang syarat atau gimana caranya untuk bisa masuk ke pramuka? Apakah harus badannya yang tinggi-tinggi atau yang fisiknya kuat gitu supaya bisa beraktif gitu di luar lapangan, di luar ruangan? Untuk syarat gabung di pramuka itu tidak ada syarat khususnya. Syarat umumnya yang pastinya siswa aktif Mansatu Model Lubuk Linggau dan niat dari diri. Karena kalau tidak ada niat pasti kan sia-sia. Kedepannya bakal males-malesan kalau tidak ada niat. Kalau ada niat pasti semangat terus. Komitmen ya. Komitmen. Ya. Setiap organisasi pasti membutuhkan komitmen pasti teman-teman. Jadi kalau udah masuk itu ditekunin karena setiap organisasi punya pelajaran yang bisa kita ambil sendiri gitu ya. Oke, kita langsung ke tanya jawab aja nih. Apa gimana? Ya panitia. Tanya jawab. Oke, tanya jawab ya. Ini udah banyak banget Rian dari adik-adik yang udah nanya di question box di SG. Ternyata antusiasnya lumayan. Jadi ini ada beberapa nih. Oh ini menarik nih. Apakah kegiatan pramuka itu diwajibkan oleh seluruh siswa Mansatu atau untuk yang mengikuti ekskulnya saja? Pramuka itu sebelumnya ekstrakurikuler organisasi yang tidak wajib diikuti. Namun semenjak adanya K13 yang mewajibkan pramuka itu diikuti, jadi di setiap rapot siswa bakal ada keterangan organisasi pramuka. Namun dibedakan penilaiannya dari anggota aktif pramuka dengan anggota pasif. Anggota pasif ini siswa yang tidak mengikuti pramuka. Jadi bakal ada perbedaannya lah, signifikan perbedaannya. Oke, jadi tetap nggak wajib gitu ya. So secara kita minat gitu ke pramuka ya. Tapi kalau untuk anggota pasif itu semua siswa. Semua siswa anggota pramuka, namun
dibilang anggota pasif karena tidak termasuk dalam ambalan. Oke, oke, oke. Sip, ada satu lagi. Ini tadi udah dijawab ya teman-teman yang persyaratan. Nggak ada persyaratan khusus, yang penting komitmen dan niat. Terus yang kedua adalah, ini juga udah ditanyain, yang selama masa pandemi tadi udah ya Yan ya, udah kita bahas. Nah ini satu nih, apa makna lambang ambalan pramansa? Makna lambang ambalan pramansa itu yang pertama, bingkai segitiga dengan lengkungan di bawah itu menandakan banyak anggota dengan satu tujuan. Terus lambang bintang itu menandakan ketuhanan. Kemudian lambang buku terbuka itu dengan menandakan pengetahuan yang luas. Kemudian 2 buah tunas kelapa itu artinya menandakan gugus depan dengan satuan terpisah antara putra dan putri. Kemudian pita bertuliskan Amru bin As dan Umamah binti Hamzah itu menandakan identitas ambalan. Kemudian man satu model Lubuk Linggau itu artinya lokasi pangkalan. Untuk warna-warnanya sendiri, warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesuburan, warna kuning untuk kejayaan, warna putih untuk kesucian niat, warna merah pemberani dan bijaksana. Oh ya, satu lagi ada logo tombak, Mbak. Ada tombaknya. Oh beda, oke. Untuk logo tombak itu sendiri menandakan senjata adat ambalan. Senjata adat ambalan, tombak. Wah, oke, oke. Nah sebelum balik ke pertanyaan di Zoom, pasti teman-teman udah banyak banget di Zoom. Ini ada salah satu yang aku baca nih Yan, di selayang pandangnya, itu semboyan. Apa semboyannya? Aku tidak hidup dalam pramuka, tapi pramuka hidup dalam diriku. Wah itu kalau didengar keren banget. Itu maknanya apa sih? Kalau makna untuk semboyan itu mendalam sebenarnya. Mendalam. Boleh diceritain secara singkat aja gitu. Aku tidak hidup di pramuka, tapi pramuka hidup di dalam diriku. Maknanya itu kita tidak mungkin selalu ada di pramuka, namun kegiatan-kegiatan pramuka, pembelajaran di pramuka itu tetap ada di dalam diri kita yang bakal jadi bekal di masa depan. Oke, oke, oke. Dalam teman-teman. Jadi walaupun udah keluar dari pramuka gitu, udah berkecimpung dunia pekerjaan, tapi jiwa pramuka itu akan membantu ya. Apalagi yang mandiri itu pasti dalam setiap pekerjaan, disiplin pasti akan sangat diperlukan. Itu keren banget ya semboyannya. Iya. Oke. Buat teman-teman ingat, kali aja nanti waktu di persyaratan ditanya tuh ya, semboyan yang ditanyakan waktu podcast gitu. Oke. Oke, kita beralih ke pertanyaan di Zoom. Boleh yang ingin bertanya adik-adik? Pertanyaan. Tes. Pertanyaan dari Ahmad Istighfar, Kak. Tes. Pertanyaan dari Ahmad Istighfar, Kak. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, apakah ada misi yang harus diselesaikan untuk naik pangkat di pramuka? Oke, boleh dijawab Yan? Di pramuka itu ada namanya syarat kecakapan umum untuk naik ke tingkat selanjutnya atau biasa ke kecakapan selanjutnya seperti bantara, penegak bantara atau penegak laksana. Yang pastinya bakal ada beberapa tugas dan hal-hal yang harus dilaksanakan. Oke, selanjutnya itu udah terjawab ya. Ini kayaknya yang nanya udah ambisi banget pengen masuk gitu ya. Lanjut. Tes. Oke, lanjut pertanyaan dari di room chat juga nggak apa-apa teman-teman, kalau yang malu untuk bicara. Assalamualaikum Kak. Kak izin bertanya, apa solusi kalau mau ikut pramuka tapi takut hitam Kak? Nah gimana tuh Kak solusinya? Wah. Untuk yang mau ikut pramuka tapi takut hitam itu, di pramuka itu
jangan takut hitam. Kalaupun hitam, pasti hitam manis. Oh, hitam manis. Jangan takut hitam gitu ya. Emang semua anak pramuka itu hitam? Rasanya enggak deh. Untuk angkatan kami tidak ada yang untuk hitam galau apa semua hitam tuh tidak. Malah Enggak. banyak yang warna-warna kulit biasa lah, putih. Iya, enggak hitam-hitam banget Normal. teman-teman. Jadi jangan gara-gara takut hitam enggak jadi masuk pramuka, ya. Oke. Lanjut pertanyaan lagi dari Zoom. Oke, ada pertanyaan baru dari Azura Fadila. Assalamualaikum Kak. Siap, izin bertanya Kak. Apakah selama masa pandemi ini kegiatan pramuka tetap berlangsung? Selama masa pandemi ini kegiatan pramuka tetap berlangsung walaupun dilaksanakan secara online. Pramuka memanfaatkan berbagai fasilitas atau media sosial yang ada di berbagai macam platform seperti Google Meet, Google Form, Zoom, dan juga YouTube ataupun Instagram. Pramansa tetap aktif selama masa pandemi. Tetap aktif ya. Oke. Masih lanjut? Oke, ada lagi nih Kak dari Aditya Kurniawan. Ini berkaitan dengan salam pramuka yang sangat ciri khas. Assalamualaikum Kak. Siap, izin bertanya, apa sih Kak fungsi dari salam pramuka? Tolong dijelaskan Kak. Wah, itu boleh dikasih tahu dulu salamnya kayak gimana sih? Salam pramuka. Yel-yel atau salam gitu ya? Untuk salam pramuka itu untuk menyapa atau penyemangat lah untuk semua anggota di pramuka. Untuk di Pramansa-Mansa 1 ada tepuk pramukanya lebih sedikit berbeda dari yang lain. Lebih sedikit berbeda, gimana tuh? Unik sepertinya. Boleh dicoba? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Wah, Dua kali tepuk pramuka. wow. Keren. Mantap banget. Tapi memang di pramuka itu banyak yel-yel kan ya. Jadi kayak semangat gitu kalau dalam lomba pasti banyak banget yel-yelnya. Banyak Itu sekali ciri khas untuk- pramuka sebenarnya ya. Untuk yel-yel banyak sekali. Penambah semangat, jadi bikin semangat menggebu-gebu lah gitu Mbak. Ya, rame kalau pramuka ikut lomba tuh rame biasanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Oke. adik-adik. Dari Albayhaki Wibi. Assalamualaikum Kak. Kak, apa alasan Kakak untuk masuk organisasi pramuka Kak? Mungkin kilas balik nih. Alasan utama Kakak mengikuti pramuka. Nostalgia ditanyain waktu daftar nggak ya? Alasan kakak masuk pramuka karena kakak senang tantangan, terus juga senang berorganisasi yang melatih kemandirian dan jiwa kepemimpinan. Oke. Jadi sepertinya masih banyak pertanyaan karena banyak banget ternyata yang pengen masuk pramuka. Masih lanjut pertanyaan dari adik-adik? Oke, dari pembinanya sendiri. Wow, Rian langsung nervous. Bu, ini pembina putri dari Pramuka Man 1 Model Lubuk Linggau yaitu Bunda Rini Lestari. Oke, silakan Bunda. Rian langsung nervous. Oke. Izin bertanya Kakak, bagaimana cara organisasi pramuka dalam menerapkan dasa dharma? Oke, izin bertanya Kakak, saya dari Ida Zultina. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara organisasi pramuka
dalam menerapkan dasa dharma, baik itu untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekolah? Terima kasih kakak. Boleh jawab Rian? Cara organisasi pramuka dalam menerapkan dasa dharma, baik itu untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekolah. Yang pertama, yang pastinya memahami makna dari dasa dharma. Jika kita telah memahami makna dari dasa dharma, pastinya kita akan mengerti untuk bisa menerapkan baik untuk diri sendiri maupun sekolah. Kemudian kita biasakan dari diri sendiri dulu, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menjaga sholat dan semacamnya, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Oke, udah cukup menjawab. Satu lagi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Muhammad Ihsan Randi. Assalamualaikum Kak. Jika ada anggota pramuka yang tidak aktif dalam kegiatan apapun, apa tindakan kakak untuk itu? Apa ditegur saja, apa langsung dikeluarkan? Silakan, ini sekian, terima kasih Kak. Untuk anggota pramuka yang tidak aktif dalam kegiatan apapun, jadi semisalnya ada anggota kakak yang tidak hadir atau tidak mengikuti latihan dalam 3 kali berturut-turut, itu biasanya ditegur terlebih dahulu. Jika terlalu sering dan sudah terlalu banyak absen di daftar hadir, itu biasanya akan ada sidang tentang keanggotaannya. Jadi ada tahapan-tahapannya teman-teman. Jadi tapi sebisa mungkin untuk aktif ya, karena komitmen tadi di awal udah dijelasin dan bahwasanya yang diperlukan dalam organisasi itu yang terpenting adalah komitmen dan niat. Oke Yan, ini kan Rian menjabat sebagai Pradana Putra tahun 2020-2021, yang mana tahun depan akan ganti nih. Nah, yang gantinya nih ya adik-adik yang nonton Zoom gitu atau yang kelas 11. Nah, ada nggak sih yang pengen Rian sampein gitu untuk adik-adik atau yang pengen meneruskan jabatan Rian menjadi seorang pradana? Untuk pesan-pesan kepada pengurus ambalan selanjutnya, itu yang pastinya pertahankan prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakaknya, bangun singa yang masih belum mengaum untuk mengaum di tingkat kota maupun provinsi, bahkan juga nasional. Untuk adik-adik yang ingin bergabung, ayo ikut pramuka. Pramuka itu asik, karena setiap latihan itu pasti seru. Di latihannya bukan sekedar materi maupun praktek, tapi juga ada sharing-sharing, yel-yel, ada games juga, yang pastinya seru-seru. Jadi untuk apa lagi dipikirkan sampai 2-3 kali, ayo gabung ke pramuka, kakak tunggu di pramuka. Wah, ditunggu teman-teman, ditunggu. Itu nggak tahu ditunggu mau diapain ya, ditanya-tanyain. Oke, ini udah panitianya udah durasi gitu ya. Langsung aja kita, oke Yan, kami terima kasih banyak udah sempat hadir dan berbincang-bincang sama kami, karena kami tahu banget kesibukan Rian. Dan juga teman-teman yang masih setia dari pagi nonton di Zoom, ini jangan pada ngantuk ya. Ini kalau lagi istirahat, stretching sebentar gitu biar nggak ngantuk. Oke, setelah ini kita akan masih membahas tentang organisasi di Satu Model Lubuk Linggau, tapi organisasi lain lagi, nggak sama Rian. Oke. Saya Dito Noviana dan Rian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.